Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Akuntansi Perbankan yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Khairul Rasu, dengan NIM 2014-20078, Reza Ardiansah 2014-20050, dan Amalia Hanifah 2014-20056. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian laporan keuangan syariah yang akan saya bawakan. Laporan keuangan perbankan syariah menurut PSAK 101 merupakan laporan keuangan yang menyajikan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Adapun materi selanjutnya yaitu pengertian laporan keuangan konvensional. Apa itu? Laporan keuangan konvensional ialah laporan keuangan yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahannya, serta hasil yang dicapai pada periode tertentu. Adapun materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Amalia Hanifah. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan entitas kas arus yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Berikutnya, arti penting laporan keuangan. Arti penting laporan keuangan adalah sangat penting dalam menentukan akurasi data. Pada mulanya, laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanya sebagai alat penguji di pekerjaan bagian akuntansi, tetapi selanjutnya berperan sebagai dasar dalam menilai posisi keuangan dalam perusahaan, di mana hasil tersebut pihak-pihak yang berkepentingan akan mengambil keputusan. Laporan keuangan mempunyai arti penting bagi pihak-pihak tertentu, baik pihak internal atau dari pihak eksternal. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan adalah: yang pertama ada pemilik perusahaan, kemudian manajemen atau pimpinan perusahaan, investor, kreditur dan bankers, pemerintah, pemegang saham, instansi pajak, dan selanjutnya karyawan dan serikat pekerja. Adapun materi selanjutnya yaitu Saudara Reza Ardiansyah. Perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Berikut ini adalah perbedaan mendasar laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional. Yang pertama, landasan kerangka konseptual. Landasan kerangka konseptual laporan keuangan syariah mengacu pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang diterbitkan oleh DSAK IAI pada tahun 2007. Sedangkan kerangka konseptual laporan keuangan konseptual mengacu pada kerangka konseptual pelaporan keuangan yang disahkan DSAK IAI pada tahun 2016 menggantikan KDPVLK. Kemudian yang kedua yaitu landasan penyajian. Landasan penyajian laporan keuangan syariah mengacu pada PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah, sedangkan laporan keuangan konvensional disajikan berdasarkan PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan.
Yang ketiga, tujuan. Tujuan laporan keuangan syariah adalah untuk menyediakan informasi keuangan, kepatuhan syariah, dan tanggung jawab sosial. Sedangkan laporan keuangan konvensional hanya menyediakan informasi keuangan semata. Kemudian yang keempat yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar laporan keuangan konvensional mutlak menggunakan dasar akrual dan kelangsungan usaha. Sedangkan laporan keuangan syariah juga sama, yaitu menggunakan dasar akrual dan kelangsungan usaha. Tapi untuk distribusi bagi hasil kepada investor harus menggunakan dasar kas. Yang kelima, komponen. Laporan keuangan syariah terdiri dari 3 komponen, yaitu laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersil, laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, dan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan khusus dari entitas syariah. Sedangkan laporan keuangan konvensional hanya terdiri dari komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersil saja. Kemudian yang keenam, jenis. Pada umumnya, laporan keuangan entitas konvensional terdiri dari 5, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas pelaporan keuangan. Sedangkan jenis laporan keuangan syariah lebih banyak, yakni terdiri dari 8. Contoh jenis laporan keuangan bank syariah yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, serta catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu unsur. Unsur dari laporan keuangan konvensional terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Sedangkan unsur laporan keuangan syariah terdiri dari aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, hak pihak ketiga atas bagi hasil, dan beban. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang salah. Kurang lebihnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.